you can stop. You know that I've been training, right? The more you try to block me, the more that I control the fight. And now you on the ropes. Now you on the... Khabib Nurmagomedov. Khabib lahir pada 20 September 1988 di Dagestan, Rusia. Khabib adalah juara dunia combat sambo 2 kali dan juara UFC kelas ringan yang tak terkalahkan. Dia saat ini memegang rekor tak terkalahkan terpanjang dalam sejarah MMA, yaitu dengan 29 kali kemenangan. Dan dengan ini, padang pers menobatkannya sebagai salah satu orang yang pantas menduduki kursi The GOAT, atau yang terbaik sepanjang masa. Tapi, untuk Khabib, pertanyaannya bukanlah apakah Khabib bisa dihentikan atau tidak, karena jawabannya mungkin selalu tidak. Jika kita mencari kekurangan dalam permainan Khabib, kita sebenarnya mungkin telah menemukannya pada tahun 2012 ketika ia menghadapi Gleison Tibau. Tibau adalah spesimen yang ototnya memiliki otot, dan Khabib setidaknya selusin pound lebih ringan darinya. Khabib gagal menjatuhkannya berkali-kali. Dia mencoba selama 3 ronde dan tidak berhasil. Kejadian ini mungkin tak terlihat terlalu signifikan, tapi melihat kembali legasinya, Khabib memiliki salah satu perjalanan paling dominan dalam sejarah MMA. Ada sepotong sejarah dalam pertarungan ini yang mungkin tidak diperhatikan oleh siapapun pada saat itu. Di pertengahan babak kedua, Tibau mengubah level dan menjatuhkan Khabib. Dia menjatuhkan Khabib muda, menangkapnya dan mendorongnya ke matras. Tidak ada yang terlalu memikirkannya pada saat itu, terutama karena dalam 5 detik setelah di takedown, Khabib telah bangkit kembali dan mencoba untuk menekan Tibau kembali. Khabib bekerja keras sampai akhir dan menang dengan keputusan bulat meski kalah dalam pertarungan takedown. Satu-satunya kemenangan yang masih bisa diperdebatkan oleh para anti-fans Khabib, bahkan sampai sekarang. Ini mungkin menjadi satu-satunya momen ketika Khabib pernah terlihat sangat rentan. Tentu saja secara teknis dia memang dijatuhkan sekali oleh Abel Trujillo atau dipukul keras oleh Michael Johnson. Tapi prestasi ini dapat dengan mudah dibayangi oleh rekor kemenangannya yang terlalu dominan. Mereka menyebut Khabib sebagai si elang, yang berarti pemangsa yang anggun dan menjulang tinggi. Tapi pada kenyataannya, Khabib selalu seperti banteng atau beruang, yang sejak usia dini diajarkan merunduk dan memukul lawan-lawannya. Dia memenuhi lawan-lawannya dengan ketakutan dan keraguan sebelum dengan kejam melemahkan keinginan mereka. Di babak pertama UFC 254, saat menghadapi Justin Gaethje, Khabib berhasil menghapus semua keraguan yang dikira-kira oleh para fans sebagai celah untuk melawannya. Khabib menegaskan alasan mengapa rekor pertandingannya sangat bersih, dan alasan mengapa dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa. Khabib mengalahkan Justin Gaethje di awal ronde kedua dengan sebuah tenggelecuk yang brilian, yang akan menjadi gambaran terakhir tentang betapa keren teknis dan metodisnya Khabib. Dia mengalahkan Justin Gaethje, seorang pegulat ahli, KO artis, dan top contender. Tapi bahkan dengan semua prestasi ini, Justin Gaethje masih dipaksa untuk melakukan tap sebelum wasit melepaskannya dari tikaman tenggelecuk Khabib. Ini juga terakhir kalinya kita melihatnya bertanding. Beberapa saat kemudian, setelah melepas sarung tangannya, menempatkan dirinya di tengah oktagon, dan meluapkan semua perasaannya, Khabib mengejutkan dunia olahraga bela diri dengan mengumumkan keputusannya untuk pensiun. Sekarang, Khabib tak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menobatkannya sebagai salah satu petarung lightweight terhebat sepanjang masa, dan bisa dibilang seniman bela diri campuran terhebat yang pernah ada. Beberapa orang mungkin akan menunjukkan bahwa resume John Jones lebih berkilau, atau GSP memenangkan gelar dalam 2 kelas berat yang berbeda, dan memiliki 9 pertarungan gelar di welterweight. Tapi tidak ada yang sudah menang Khabib, atau setidaknya sampai saat ini belum ada. Setelah Khabib menjauh dari UFC tanpa noda sama sekali, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ada petarung yang bisa mengalahkannya. Ditambah dengan fakta bahwa Khabib saat ini telah pensiun, belum ada yang memecahkan teka-teki ini, atau mungkin tidak akan pernah ada. Tapi mari kita coba untuk menganalisis dan menyusun game plan terbaik tentang bagaimana setidaknya untuk bertahan dan selamat untuk berhadapan dengannya. Video ini akan dibagi dalam beberapa bagian yang akan saya kerjakan entah kapan. Dan pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus pada apa yang membuat Khabib begitu menyebalkan untuk dihadapi lawannya di oktagon. Kita tidak akan membahas semua aspek, tapi saya rasa ini yang paling menonjol. Meta yang benar-benar baru. Khabib adalah salah satu dari beberapa petarung yang mewakili tren baru yang menarik dalam evolusi MMA modern. Pergeseran generalisasi kembali ke spesialisasi. Tentu saja, dia bukan spesialis sejati dalam pengertian klasik, seperti pada masa awal-awal MMA, melainkan meta spesialis atau postmodern spesialis. Setidaknya begitulah aku menyebutnya. Dengan demikian, Khabib bukanlah grappler klasik, dia adalah seorang grappler postmodern, atau bentuk meta spesialis yang memiliki kemampuan yang menyeluruh
yang mencakup serangan dan pertahanan yang solid, tapi semuanya berfungsi dan beradaptasi dengan spesialisasinya. Seperti yang orang-orang katakan, Fatherland. Spesialisasi bertarungnya adalah dengan agresif namun cerdas mengejar takedown, baik dengan menekan lawannya ke kandang dan kemudian memaksa mereka melawannya dalam 2 kelincing, atau dengan menembakkan takedown yang timingnya sangat baik sebagai balasan untuk rentetan serangan lawannya. Semuanya menyatu dalam sistem kohesif untuk Khabib. Sistem memiliki banyak fase yang berbeda yang dikuasai untuk mengantisipasi berbagai reaksi lawannya saat mencoba melarikan diri atau membatalkan taktik Khabib. Khabib adalah petarung yang sangat baik karena ia memiliki sistem khusus yang jauh lebih maju daripada gameplay rata-rata, dan keahlian khusus yang sesuai yang sangat disempurnakan dalam semua aspek penerapan sistem ini. Intuisinya, kecerdasan, strategi, kemampuan untuk beradaptasi, dan banyak hal lain ini memungkinkan gameplaynya bekerja dalam setiap lawan unik yang dihadapi. Khabib telah melampaui doktrin menyerang atau bergulat, alih-alih melatih dirinya dalam berbagai hal, dan menjadi seorang all-rounder. Khabib malah memutuskan untuk menguasai aspek-aspek tertentu dari MMA sebagai ganti. Dengan pengaturan waktu yang tidak tergugah namun intuitif, ia dengan mulus beralih antara melempar pukulan dan menembakkan takedown, atau membuat anti clinching yang kuat dan mendorong lawannya ke kandang setelah menekan mereka dari sana, atau dengan mematahkan clinching menjadi pukulan yang kuat dan membuat lawannya kaget, menjaga dan membuat mereka menyerang secara reaktif, dan kemudian tiba-tiba kembali melakukan takedown. Semuanya bertujuan untuk mendesak dan menekan lawan-lawannya secara agresif, dan yang paling penting, membuat mereka kelelahan. Khabib dapat membaca gameplay lawan-lawannya dengan sangat cepat, dan kemudian dengan berani bertindak untuk memaksakan gameplaynya, mengeksploitasi ketidakpastian dari aktivitas lawan-lawannya dengan menyerang secara liar dan tiba-tiba, membuat mereka lebih reaktif, dan begitulah caranya mendikte pertarungan. Khabib dapat dengan ahli menyamarkan serangannya sebagai upaya untuk melemparkan takedown, atau menyamarkan upaya takedown untuk melemparkan serangan. Khabib adalah master judo dan sambo. Karena ini, entah sadar atau tidak, dia juga telah menguasai kite wrestling. Kite wrestling adalah olahraga gulat yang memfokuskan pada pertarungan kandang, yang merupakan disiplin khusus yang unik. Kite wrestling dikembangkan untuk MMA. Jadi, Khabib sangat ahli menjaga lawannya terjepit di dinding. Disitulah latar belakang judo dan sambonya sangat berguna. Khabib menyatukan upaya takedown dari posisi ini. Khabib bisa mengganggu keseimbangan dan momentum lawannya. Dia juga tahu di mana letak pusat gravitasi lawan-lawannya dengan banyak trik canggih dan cerdas. Jadi, dia tidak hanya mencoba-coba teknik, melainkan berimprovisasi atau menjatuhkan lawannya berdasarkan pemahaman yang lebih mendasar. Silakan saksikan post-fight interview Dustin Poirier setelah dikalahkan oleh Khabib. Dan kamu mungkin akan mengerti mengapa lawan-lawannya terlihat sangat amatir saat berhadapan dengan Khabib. Dan akhirnya, begitu dia menjatuhkan lawan-lawannya, Khabib akan menahan mereka, mengontrol mereka dengan teknik berbasis bulat, di mana dia akan memiliki perhitungan untuk memecah tenaga lawannya, hingga mereka hampir tidak mampu untuk bangkit kembali. Sebenarnya, ini adalah teknik gulat yang paling umum dari negara bekas Soviet, khususnya negara-negara yang namanya berakhir rentan. Saya tidak mengetahui dengan jelas apa nama tekniknya, tapi Master Theodore Skinty pernah menjelaskan teknik ini secara rinci dan baik di salah satu interviewnya dengan Bang Pollard. Silakan saksikan video ini, linknya ada di deskripsi. Khabib berhasil mengembangkan sistem ground and pound yang terlihat biasa namun sebenarnya sangat kompleks dan unik. Dia secara strategis memadukan pukulan dan grappling untuk saling melengkapi satu sama lain. Belum lagi, dia mencampurnya dengan sangat mulus dan dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Benar-benar revolusi yang inovatif. Sejauh ini, belum ada yang cukup terampil atau cukup analitis untuk merumuskan cara menetralisir teknik ini. Semua lawan Khabib hanya melakukan taktik defensif standar di lapangan dan ditangkap seperti lalat di reket nyamuk karena mereka tidak mengerti bahwa mereka sedang berhadapan dengan sistem yang sama sekali baru dan berbeda. Teknik yang telah dispesialisasikan secara tepat untuk mengeksploitasi semua taktik dan kecenderungan standar yang paling sering digunakan dalam sistem MMA modern. Khabib adalah pioner yang membuka dominasi tarung MMA dengan meta spesialisasi. Kamaru Usman adalah meta spesialis gulat yang agak mirip, namun juga sangat berbeda. Mungkin karena Usman mempelajari aliran gulat yang berbeda dengan Khabib. Yair Rodriguez, Zabib, dan Israel Adesanya mewakili ujung spektrum yang berlawanan. Seorang meta spesialis dalam bidang striking. Ini menandai perkembangan gelombang strategi MMA postmodern yang memprioritaskan kelebihan dari seorang petarung. Karena cara terbaik untuk mempelajari bela diri adalah dengan mempelajari prinsipnya, bukan gayanya. Ini adalah peningkatan dalam strategi, taktik, dan pertarungan IQ. Seperti yang aku katakan,
Bertarung bukan hanya tentang kekuatan tenaga atau siapa yang lebih tahan lama. Bertarung lebih tentang fisika dan psikologi. Di bawah pelatihan Akajim, Habib entah sadar atau tidak telah menciptakan gaya bertarung striking yang unik. Gaya yang sekilas terlihat sangat rentan, pukulan Habib terlihat sangat sederhana, dan merupakan rangkuman kesalahan teknis dari kacamata imam modern. Masalah utamanya adalah sikap sambonya. Dalam sambo, kita harus berdiri tegak untuk mencegah kera kita digenggam dan terbanting. Begitu belajar bertarung seperti ini sejak usia muda, sangat sulit untuk mengubah kebiasaan ini. Sikap ini, meskipun mengundang lawan untuk datang menyerang ke arahnya, ini membuatnya terlihat sangat rentan, tapi saat kita masuk ke area serangnya, hasilnya tidak akan baik. Kuda-kuda yang aneh ini memberikan ilusi kepada petarung putri berstriker untuk selalu waspada akan takedown. Habib akan melemparkan strike kanan yang aneh, bergerak maju dan menurunkan posturnya, seakan melemparkan takedown sebelum akhirnya melanjutkan, atau memutuskan untuk melemparkan uppercut kiri. Ilusi akan di takedown setiap saat, membuat pertahanan takedown seorang striker berkurang setengahnya, karena perhatian mereka akan berfokus pada dua tugas yang berbeda pada saat yang sama, menyerang dan mempertahankan serangan. Inilah salah satu alasan kenapa Habib dapat membuat Conor McGregor terlihat sangat amatir. Keadaannya akan menjadi lebih buruk ketika seorang petarung dijatuhkan berulang kali. Striking adalah seni yang didasarkan pada refleks, keahlian teknis, dan serangan balik. Kecemasan dan kelelahan dapat sangat mempengaruhi refleks dan waktu reaksi. Gaya striking Habib yang sangat unik, mungkin akan kita bahas secara menyeluruh dalam kesempatan berikutnya. Kita semua tahu Habib mungkin adalah salah satu pegulat terbaik dalam sejarah MMA. Kita juga tahu bahwa dia mendapatkan sebagian besar takedownnya di atas ring, dan bahwa pertarungannya hampir terlihat sama di sepanjang waktu. Tapi, apa rahasia di balik gaya gulatnya yang terlihat sederhana ini? Habib sering atau selalu memberikan tekanan berbasis gulat terhadap lawan-lawannya, yang mungkin lebih terlihat seperti penganiayaan bagi kita. Berkat didikan sang ayah, Habib berhasil memadukan berbagai teknik berorientasi pada gulat, yaitu gulat Dagestan, judo dan sambo. Dan dia menjudutkan lawan-lawannya, mengikat kaki dan lengan mereka dan mencegah mereka untuk melarikan diri. Dari posisi ini, ia melelahkan lawannya dengan memaksakan berat badannya melawan mereka, dan dengan serangan yang terukur dan seringkali tidak dapat dipertahankan oleh lawan-lawannya. Sepanjang karirnya, 19 dari 29 kemenangan diraih melalui TKO atau submission. Mantan juara dunia kelas berat 3 kali dan juara light heavyweight 2 kali, Randy Couture, memuji Habib sebagai brilian. Komentator Joe Rogan, pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu, mengatakan bahwa Habib adalah petarung kelas ringan yang paling menakutkan di dunia, dan kemampuan gulatnya berada di tingkat yang sangat berbeda. Peluang mengalahkannya akan turun secara signifikan setelah 1,5 menit pertama. Bagaimanapun, Randy Couture dan Joe Rogan belum merasakan bergulat dengan Habib. Tidak banyak orang yang bisa menjawab bagaimana rasanya bergulat dengan Habib, tapi Dustin Poirier dengan baik hati merinci bagaimana rasanya bergulat melawan Habib secara sangat detail. Strong, I don't know if he's the strongest guy I've ever fought, but he's strong. They're all strong. Nothing overwhelming or that really surprises me. It's just his understanding of balance and weight placement was incredible, dude. Like, I've been fighting in wrestling a long time as well, but he just knew where my weight was and where it needed to be for me to stay up with his foot trips and it's hard to explain, man, but he's good. No, that makes so good. a lot of sense. I mean, his positioning, he's so good at taking guys down and holding them down. It's kind of stunning. You know, when you see, here it is. Stamina adalah kemampuan daya tahan lama suatu organisme manusia untuk melawan kelelahan dalam batas waktu tertentu, di mana aktivitas dilakukan dalam tempo dengan intensitas yang sangat tinggi. Sebagai orang Dagestan, tentu saja aspek ini dimiliki Habib dengan level yang sangat tinggi. Ada alasan mengapa petarung seperti Habib memiliki tangki tenaga yang begitu besar, kalau bukan hampir menjijikkan. Negara Habib, Dagestan, adalah negara yang mana berada di daratan tinggi. Gampang ya, semakin tinggi suatu tempat, semakin sedikit oksigen di sana. Habib yang telah tinggal lama dan berlatih di Dagestan telah terbiasa untuk beraktivitas dalam kondisi kadar oksigen yang sangat sedikit. Jadi, orang-orang yang tinggal di daratan tinggi lebih hemat bahan bakar daripada orang yang tinggal di daratan rendah. Hasilnya, ketika dia turun gunung, dia telah menghasilkan sel darah merah yang lebih unggul daripada orang lain. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa Habib adalah seorang pegulat yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Walaupun di mata orang awam, gulat hanya terlihat sebagai dua orang saling berpelukan, sambil meraba dengan wajah yang kelelahan dan napas tak karuan. Faktanya, gulat memerlukan ketahanan dan stamina yang besar. Jika kalian masih meragukan, silahkan lakukan duel clinching selama 10 menit, atau cobalah lari dengan masker selama paling tidak 10 menit. Jika sudah,
Saya yakin kita sudah sependapat sekarang. Daya tahan dan poker face. Daya tahan adalah suatu kemampuan untuk bertahan atas segala suatu pengaruh yang datang dari luar yang bersifat merugikan. Coba tanya Michael Johnson tentang bagaimana daya tahan yang dimiliki Khabib sebagai seorang petarung. Dia menjatuhkan Khabib dengan pukulan tangan kiri di awal pertarungan mereka. Tapi pada akhirnya Khabib berbicara dengannya sambil memukulinya. Ini adalah apa yang membuat orang-orang berpikir bahwa pukulan tangan kiri corner yang terkenal bisa menjadi jawabannya. Tapi hasilnya, Khabib paling-paling hanya goyah beberapa langkah sebelum lanjut memukulinya. Atau coba tanya Edson Barbosa. Dia mendaratkan spinning back kiri dengan mulus serang Khabib. Entah tendangan itu tidak kuat, atau ketahanan Khabib yang bagus, atau kemampuan poker face-nya yang luar biasa. Hanya Khabib dan Tuhan yang tahu. Aspek ini juga terlihat saat Khabib menghadapi Justin Gaethje. Dia bertarung melawan Justin Gaethje dalam keadaan kaki cedera, menelan bulat-bulat remak yang diberikan Justin, dan terlihat baik-baik saja. Justin sampai dibuat bingung karena ini.